Bab 1607 Sistem Perencanaan Tertinggi. Apa arti kedua gambar ini? Lagi pula, mereka adalah gambar yang persis sama, dan mereka dekat satu sama lain. Begitu, ini adalah metafora untuk dia dan ini. Saat kerumunan melihatnya, mereka samar-samar memahami sesuatu. Ini sama sekali bukan kebetulan. Bagaimana bisa ada kebetulan bahwa darah bisa menyembur keluar, dan dua gambar yang identik? Intinya kedua gambar ini berdekatan, dan arahnya terlalu jelas. Jika ini semua kebetulan, hanya bisa dikatakan bahwa orang ini dan Xiao Rou adalah pasangan yang cocok di surga. Bagaimana mungkin orang berjubah hitam Elysium tidak melihat semua ini? Betapapun bodohnya mereka sudah bisa melihat bahwa orang ini jelas mempermainkan mereka. Dia berpura-pura terluka dan mengeluarkan darah hanya untuk menggambar dua gambar ini? Sialan, beraninya kau melakukan itu? Beberapa penjaga utama surgawi bahkan lebih marah. Mereka benar-benar tidak dapat melihat bahwa surga emas dari surga yang merangkul segalanya ini benar-benar bermain dengan mereka. Ini khususnya terjadi pada kepala penjaga, yang secara pribadi ingin membunuh Suke. Pada saat ini, dia tidak tahan lagi. Bajingan tak tahu malu, aku akan mencabik-cabikmu. Dia berteriak dengan marah. Sejumlah besar kekuatan inti surgawi terkondensasi di tubuhnya, dan aura mengerikan langsung menekan orang-orang di sekitarnya, membuat kulit kepala mereka mati rasa dan agak mati lemas. Ledakan. Diiringi oleh teriakan marah kepala penjaga, kekuatan inti surgawi seperti air terjun yang megah menembus kehampaan, langsung muncul di depan Suke, dan berubah menjadi kekuatan dahsyat, menghantam dadanya dengan keras. Suke dipukul lagi, dan lagi, seperti layang-layang dengan tali putus, dia dengan gilanya menyemburkan darah dari mulutnya. Namun kali ini, darah tersebut tidak berubah menjadi kabut darah, melainkan tiang darah, membentuk parabola di udara. Kemudian, darah itu jatuh ke tanah, membentuk garis lurus yang bahkan lebih lurus dari manusia baja. Garis lurus dengan sempurna menembus dua hati di tanah. Suara mendesing. Pada saat yang sama, di bawah tatapan semua orang, Suke benar-benar mendarat dengan mantap kali ini. Dia sedikit mengernyit, dan dengan sedikit ketidakpuasan, dia mengayunkan tinjunya dan meninju dadanya dengan keras dua kali. Huf, huf. Dalam sekejap, dua suapan darah lagi menyembur keluar dan jatuh di kepala garis lurus, menambahkan dua pukulan ke kepala garis lurus, mengubah garis lurus menjadi mata panah. Xiao Rou? Suke berteriak lagi. Sambil mengagumi lukisannya, dia bertepuk tangan puas. Ayo dan lihat, bahkan darah yang mengalir dari lukaku berbentuk cinta untukmu. Tapi kenapa kamu begitu berhati dingin sehingga kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk melihatmu? Semua penonton di Grand City benar-benar tercengang. *CK. Astaga! Manuver ini ini sangat genit hingga pinggangku akan keseleo. Darah yang mengalir karena dipukuli dan dilukai semuanya berbentuk cinta? Kata-kata genit macam apa itu? Lebih-lebih lagi. Bukankah kamu diambang kematian beberapa saat yang lalu? Bagaimana dia bisa berteriak begitu keras dan masih memiliki mood untuk membicarakan situasinya? Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Orang ini tidak terluka. Dalam hal ini, dia telah dirugikan selama ini dan telah dipukuli sampai memuntahkan darah. Apakah itu semua hanya akting? Ini sama sekali tidak mungkin. Dia pasti ingin menggunakan perilaku aneh ini untuk menutupi rasa sakit yang dideritanya. Kalau tidak, di hadapan sekelompok raja surgawi dan prime surgawi, mengapa dia berani melakukan ini? Jika dia memiliki kekuatan seperti ini, bukankah cukup untuk menghadapi kelompok orang ini secara langsung? Mengapa dia perlu melakukan ini? Atau orang ini benar-benar mempermalukan es gerbang surgawi itu? Sombong, kamu lancang. Kepala pelindung yang bermartabat dari Celestial Prime Stage sekarang tidak koheren karena kemarahan Suke. Suke perlahan mengangkat kepalanya. Potongan logam berevolusi menjadi baju perang lagi. Tapi kali ini, bahkan kepalanya ditutupi oleh armor. Dia memegang tongkat raja bertindak tangguh di tangannya, mengesankan dan mendominasi.
Dia perlahan mengangkat tongkat raja bertindak tangguh di tangannya dan melambaikannya ke depan. Dalam sekejap, angin topan bertiup, dan darah di tanah naik. Gambar anak panah yang menembus jantung muncul di udara lagi. Sempurna, Suke sedikit tersenyum. Kamu, pelindung kepala langsung tersedak oleh kata-katanya. Bunuh dia untukku. Pada tahap pertempuran ini, Suke sebenarnya hampir berada di ujung tali. Dia benar-benar tidak punya cara untuk melepas topeng dari Celestial Prime yang tersisa. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan metode ini. Dia awalnya berpikir bahwa tindakan romantis seperti itu pasti bisa membangunkan Xiao Rou. Tapi hasilnya jelas tidak memuaskan. Xiao Rou, bisakah kamu membiarkan aku melihatmu, sekali saja? Suke berteriak keras, sekali saja. Setelah melihatku, segera pergi dan jangan ganggu aku lagi. Kata-kata seorang pria tidak dapat ditarik kembali. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Dia jelas sangat kuat, bertarung melawan 4 Celestial Prime sendirian. Tetapi mengapa mereka secara misterius merasa bahwa pemuda ini agak menyedihkan saat ini? Tidak bisakah dia memenuhi permintaannya untuk bertemu dengannya sekali saja? Apakah seorang penjilat sepatu begitu rendah? Tiba-tiba, angin di sekitarnya tidak lagi berisik, seolah-olah mengamati keheningan sesaat untuk Suke. Melihat pria itu tidak jauh dari sana, Priyuru tenggelam dalam pikirannya lagi. Dia, yang selalu acuh tak acuh, sebenarnya memiliki dorongan saat ini. Dorongan untuk terbang ke sisi pria itu. Itu dia. Mata Priyuru, yang kehilangan fokus, bersinar terang lagi. Dia menatap pria itu. Siapa dia? Mengapa hati tahunya berfluktuasi begitu hebat ketika dia memandangnya? Apakah dia sangat penting bagiku? Pada saat ini, Suke telah menghadapi Celestial Prime itu lagi, dengan api mistik 4 warna menyala di tangannya. Rasa putus asa menyebar dari tangannya. Para Raja Surgawi dan Prime Surgawi dari gerbang Surgawi tidak bisa menahan cemberut. Pemuda ini benar-benar memiliki gerakan yang mematikan. Namun, wanita berbaju putih, yang menyaksikan pertempuran dari menara kota tidak jauh dari sana, melihat bola api itu. Jantungnya berfluktuasi bahkan lebih keras. Kebingungan, gangguan, ketakutan. Emosi negatif yang tak terhitung mulai merusak hati Yuru. Dia memiliki tubuh kekacauan 5 elemen. Sejak dia memulai jalan kultivasi, dia tidak pernah menemui kemacetan atau setan batin. Terlebih lagi, dengan bantuan tuannya, dia telah memadatkan hati Tao yang murni yang tidak ternoda oleh hal-hal duniawi. Tapi sekarang, kenapa dia masih memiliki emosi negatif ini? Dia mati-matian menekan emosi negatif ini, tetapi menemukan bahwa semakin dia menekannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Jenius nomor 1 benua awan langit, Priyuru. Saat ini, dia seperti gadis kecil yang tak berdaya, meringkuk di sudut menara kota, menggigil. Dia ingin tahu apa yang bisa mempengaruhi hati Tao murninya. Apakah itu manusia, atau apakah itu suatu hal, atau semacam energi aneh? Saat ini, di sisi lain medan perang, Suke masih berteriak keras. Xiao Rou, aku Suke, apakah kamu benar-benar lupa? Tahun itu, kami pertama kali bertemu di desa Pansan. Tahun itu, aku tidak sengaja mengambil pakaian dalammu. Mari kita tidak membicarakannya. Dan macan tutul besar, apakah kamu ingat pria besar bodoh itu? Dan sekte surgawi, apakah kamu ingat para pembudidaya munafik itu? Petik 2. Aku berkata, siapapun yang berani menggertakmu, aku akan membuat mereka membayar harganya. Ya, ini semua salahku. Jika aku tidak begitu sombong saat itu, desa Pansan tidak akan mendapat masalah, dan kamu tidak akan. Bahkan jika kamu ingin membunuhku, aku bersedia. Satu-satunya hal adalah, bisakah kamu mengangkat topengmu dan membiarkanku melihat wajahmu? Saat ini, air mata Suke jatuh seperti hujan. Teriakan histerisnya membuat kata-katanya semakin tak berdaya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi karakter. Namun, perasaan di hatinya tidak bisa disembunyikan. Selama ini, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam terhadap Rou. Saat ini, dia ingin menggunakan ingatannya untuk membangunkan Xiao Rou.
Bahkan jika itu untuk memancingnya keluar, itu akan baik-baik saja. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemandangan tragis desa Pansan tahun itu akan muncul kembali di benaknya. Adegan di mana Xiao Rou meninggal di pelukannya. Suke. Pada saat yang sama, peri Yuru, yang berada di sudut menara kota, membisikkan nama ini dengan lembut. Mata Yu Rou Fairy berkilat, seolah dia tersesat dalam ingatannya. Dia tahu bahwa dia telah mati dan tubuhnya telah direkonstruksi. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah sekelompok saudara perempuan yang cantik. Ada saudari Haitang, saudari Qiyuya, saudari Ling'er, saudari Yunlan. Mereka dipimpin oleh saudari Si Qingxuan. Kadang-kadang, mereka memanggilnya Peri Zixia. Beberapa dari mereka berada di dunia rahasia yang sama. Belakangan, tampaknya ada musuh besar yang menyerang dari dunia luar. Saudari Qingxuan mengaktifkan formasi kuno dan membawa mereka ke benua awan surgawi untuk menemukan kekuatan yang disebut Sekte Perkasa. Namun, tidak lama setelah mereka tiba, mereka dipanggil oleh 4 Sekte Surgawi untuk bertemu dengan 4 Kaisar Langit Agung. Dia diterima sebagai murid pribadi oleh salah satu dari mereka dan diberi gelar Peri Yu Rou. Setelah itu, dia berkultivasi dalam pengasingan dan secara bertahap kehilangan kontak dengan saudara perempuannya. Tapi sekarang, dia akhirnya mengingat saat dia bersama saudara perempuannya. Mereka telah memberitahunya banyak hal yang dia tidak ingat. Tuannya mengatakan bahwa hal-hal ini akan menghambat kultivasi dan kultivasinya, jadi dia telah menyegelnya. Tapi sekarang dia memikirkannya, seolah-olah kata-kata kakak perempuannya di masa lalu diputar ulang di telinganya. Xiao Rou, apakah kamu tidak ingat apa-apa? Suke yang mempertaruhkan segalanya untuk menghidupkanmu kembali. Itu aneh, kenapa kamu tidak ingat dia? Untukmu, dia membantai seluruh sekte roh jatuh, masuk ke sekte surgawi dengan tahap bantalan inti, dan bertarung melawan pembudidaya tahap transformasi bayi. Untukmu, dia pergi ke 5 negara Yuan dan membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia masih tak kenal takut. Dia selalu menggoda wanita lain. Tunggu, sepertinya dia menahan diri baru-baru ini. HMPH, anak itu juga ada saat-saat dia takut. Ada banyak sekali. Bisakah tubuh kecilnya bertahan? Nyonya ya, jangan mengemudi. Kamu menakuti Xiao Rou. Dia baru saja bangun dan mungkin tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Rou, jangan takut. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Suke menyuruh kami menjagamu dengan baik. Ledakan. Memikirkan hal ini, pikiran Peri Yu Rou sepertinya meledak. Matanya mendapatkan kembali kejernihan dan ketenangannya. Dia melihat sosok di medan perang. Suke. Jadi begitulah adanya. Dia adalah Suke yang sering disebut oleh saudariku. Dia adalah orang yang pernah mempertaruhkan nyawanya untukku dan membuat banyak musuh. Pada akhirnya, dia membantu saya merekonstruksi tubuh fisik saya. Tapi, bagaimana ingatan ini memengaruhi Dao Heart saya? Saat itu, guru sepertinya membuat keributan besar dengan menyegel ingatan ini. Peri Yu Rou sedang berpikir keras, sedikit bingung. Sekarang, bahkan jika dia mengingat kembali kenangan singkat di masa lalu, dia tidak merasa bahwa Dao Heart-nya terpengaruh sama sekali. Orang yang benar-benar menyebabkan Dao Heart-nya berfluktuasi adalah pria bernama Suke. Jadi, guru menyegel ingatan ini, karena dia tidak ingin saya mengetahui keberadaan orang ini dan menghindari bertemu dengannya? Tidak, guru seharusnya tidak melakukan ini. Jika seseorang ingin memiliki hati Dao yang benar-benar kuat, dia tidak boleh melarikan diri. Sebaliknya, seseorang harus menghadapinya. Mereka semua mengatakan bahwa saya telah merekonstruksi tubuh saya, tetapi jiwa ilahi saya hilang, jadi saya kehilangan ingatan masa lalu saya. Tapi guru mengatakan itu adalah hal yang baik. Menjadi tidak ternoda, dan tanpa masa lalu berarti melupakan semua emosi. Hanya dengan hati mencari Dao seseorang dapat memperoleh Dao. Tapi kurasa tidak. Memikirkan hal ini, Peri Yu Rou mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa dan perlahan berdiri. Dia ingin memperbaiki jiwa ilahinya, mengingat semua masa lalu, dan menghadapi segala sesuatu di masa lalu. Ini adalah pengejaran Dao yang sebenarnya, dan bahkan konfirmasi dari Dao. Melarikan diri secara membabi buta tidak dapat menciptakan hati Dao yang kuat.
Jadi, meskipun guru tidak mengizinkannya, dia tetap ingin melakukannya. Dan kunci dari semua ini adalah pria bernama Suke. Aku harus muncul dan berbicara dengannya. Mungkin orang ini dapat membantuku menemukan jiwa ilahiku yang hilang. Lagi pula, dia membantuku merekonstruksi tubuh fisikku. Tapi, Yurou Fairy bergumam pada dirinya sendiri. Tapi sekarang dia hanya doppelganger kecil. Tubuh aslinya sudah mengasingkan diri lagi. Dia menggunakan doppelgangernya untuk berkeliling benua awan langit. Agar tidak diganggu oleh urusan duniawi, tubuh aslinya juga memutus komunikasi kesadaran dengan doppelgangernya. Ini berarti bahwa masa lalu yang dia ingat, termasuk semua yang dia pahami, tidak diketahui oleh tubuh aslinya. Kecuali dia menunggu tubuh aslinya keluar dari pengasingan, atau bangunkan dia. Doppelganger Yurou Fairy tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Dia adalah dirinya sendiri, dan dia memiliki hak untuk membuat semua keputusan. Dan sekarang, dia memutuskan untuk membangunkan tubuh aslinya, yang berada dalam pengasingan, dan menyinkronkan semuanya dengan tubuh aslinya. Swoosh! Peri Yurou segera melambaikan tangannya yang ramping, dan jimat muncul di antara jari-jarinya. Jimat itu diukir dengan banyak segel jimat. Itu memancarkan cahaya yang lemah, tetapi tampak cemerlang dan bersemangat. Dia mengaktifkan kekuatan inti surgawi dan mengeluarkan jimat untuk membangunkan tubuh aslinya. Pol! Tiba-tiba, kekuatan tak dikenal muncul dari jimat itu, menghapus semua segel jimat pada jimat itu. Seluruh jimat berubah menjadi abu dan menghilang di tempat. Yurou! Pada saat yang sama, suara yang bermartabat bergema di kepalanya. Yurou Fairy hanya bisa terkejut, "Tuan, kamu." Dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa tuannya benar-benar menyembunyikan seutas kesadaran di jimat itu. Yurou, tubuh aslimu sekarang berada di saat penting terobosan. Kenapa kamu terburu-buru membangunkannya? Pada saat ini, cahaya kemasan muncul di jimat dan berubah menjadi sosok virtual. Itu adalah seorang wanita berjubah emas. Dia anggun, dan kecemerlangan ilahinya mempesona. Namun, tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Itu kabur, seperti bunga di cermin atau bulan di air. Tuan, ada beberapa kejadian tak terduga di kota Kren. Aku ingin membiarkan tubuh asliku menanganinya, jawab Peri Yurou dengan wajah tenang. Apakah begitu? Ya. Yurou, kamu tahu bahwa aku paling benci orang berbohong, terutama kamu. Sosok virtual wanita berjubah emas berkata dengan suara rendah, dengan sedikit keseriusan. Peri Yurou menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya tuannya sudah mengetahui segalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok virtual wanita berjubah emas. Tuan, tahun itu, Anda membantu saya menyegel sebagian dari masa depan. Sekarang setelah saya mengingatnya, saya pikir hati Tao yang benar-benar kuat seharusnya. Diam, sosok virtual wanita berjubah emas berteriak dengan sedikit amarah. Peri Yurou terkejut. Apakah ini masih tuan di hatinya? Mengapa dia begitu mudah marah? Yurou, bagimu, hal yang paling penting adalah berkultivasi ke alam kaisar sesegera mungkin. Kamu harus menjaga hati Tao yang murni. Jangan memiliki pikiran yang mengganggu untuk mencari kenangan masa lalumu. Oleh karena itu, kembaranmu ini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sosok virtual itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan ringan menunjuk ke depan. Sinar cahaya keemasan langsung menembus ruang di antara alis Peri Yurou. Doppelganger Yurou Fairy langsung hancur dan dipenuhi dengan retakan. Tuan, kamu, mengapa kamu melakukan ini? Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa tuannya begitu aneh, begitu dingin dan tanpa ampun. Agar tubuh aslinya tidak mengetahui segalanya, dia benar-benar telah menghancurkan doppelgangernya. Swoosh! Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya. Doppelganger Yurou Fairy runtuh. Wajahnya masih memiliki ekspresi kaget karena perlahan berubah menjadi debu dan menghilang bersama angin. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun upaya, bagaimana Anda bisa mengerti? Untuk mengejar hati Tao yang kuat? Sungguh lelucon. Sosok virtual wanita berjubah emas dengan dingin menatap doppelganger Yurou Fairy menghilang dan menyeringai samar.
Sosok virtual itu perlahan berbalik dan pandangannya tertuju pada Suke yang berada di tengah medan perang. Niat membunuhnya perlahan menyebar. Sayangnya, ini hanya seutas benang kecil dari akal ilahinya. Menghancurkan doppelganger Yurou telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia ingin membunuh Suke sekarang, dia memiliki hati tetapi tidak memiliki kekuatan. Akhirnya, dia berubah menjadi sinar cahaya kemasan lagi dan perlahan menghilang. Ini. Pada saat yang sama, Suke yang berada di tengah medan perang sepertinya merasakan sesuatu. Tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah menara kota di belakangnya. Pada saat doppelganger Yurou Fairy menghilang, itu sekali lagi mengungkapkan seutas aura. Tapi kali ini, Suke menangkapnya dan mengidentifikasi arahnya. Itu adalah menara kota-kota Jinghe di belakangnya. Jadi Xiao Rou bersembunyi di sana. Dia tidak termasuk dalam kelompok orang berjubah hitam. Mata Suke berbinar dan wajahnya menunjukkan senyuman. Jauh sekali, di gerbang surga. Sekelompok senior immortal berlutut di depan sosok buram seorang wanita berjubah emas. Wudu Region, Provinsi Qing, bunuh Suke. Kata-kata wanita itu sederhana, tapi suaranya seperti kehendak surga. Itu sangat tertanam dalam pikiran semua orang dan tidak bisa dihapus. Ini adalah perintah kaisar. Itu tidak bisa dilanggar atau dihapus. Xiao Rou. Di medan perang, Suke berteriak ke arah kota Jinghe. Dia sangat yakin bahwa itu adalah aura Xiao Rou barusan. Meski hanya sekejap, itu disertai dengan riak kosong. Sangat mungkin dia telah pergi. Tapi bisa juga beberapa keadaan tak terduga lainnya. Faktanya, dia tidak pergi. Karenanya, masih ada harapan. Swoosh! Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi bayangan. Dia mengguncang Immortal Kings dan Immortal Prime di belakangnya dan bergegas menuju menara kota Jinghe. Xiao Rou, aku tahu kamu ada di sini. Ayo keluar dan temui aku. Xiao Rou, aku hanya ingin bertemu denganmu. Mengapa kamu bahkan tidak mau menyetujui permintaan sekecil itu? Aku sangat ingin melihatmu, untuk melihat bagaimana kamu telah berubah akhir-akhir ini. Mari kita tidak membicarakan masa lalu. Hanya obrolan ringan. Hanya obrolan ringan. Hanya obrolan ringan. Lama tidak bertemu? Suke berteriak dan bernyanyi lagi. Suara rendah dan sedihnya bergema ke segala arah. Itu penuh dengan perubahan dan ketidakberdayaan, tetapi itu membuat orang merasa sangat tersentuh. Banyak orang tergerak. Orang ini sangat tersentuh. Mungkin Xiao Rou itu, bahkan jika dia adalah peri Yurou, apa yang bisa dia lakukan jika dia keluar untuk menemuinya? Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, dia sudah memohon dan bernyanyi. Bagaimana mungkin dia tidak memberinya kesempatan untuk melihatnya? Plus, dia sudah bernyanyi di lagu itu. Dia hanya ingin melihat apakah dia telah berubah baru-baru ini. Mari kita tidak membicarakan masa lalu lagi. Hanya obrolan ringan dan lama tidak bertemu. Maka dia akan puas. Keinginan yang kecil dan rendah hati. Mengapa tidak menyetujuinya? Semua orang di kota Jinghe mau tidak mau berdiri di sisi Suke. Hanya ketika mereka melihat Suke dengan diam-diam mengeluarkan batang hitam dari selangkangannya segera setelah lagu berakhir, mata semua orang melebar dan mulut mereka berkedut. Setuju pantatku? Peri Yurou, tolong jangan keluar. Aku tahu orang ini tidak berguna. Jangan berpikir kita tidak tahu bahwa tongkat hitam ini bisa membuat orang pingsan. Sebelumnya, dia menjatuhkan Immortal King Yongxing. Sekarang dia ingin menggunakannya untuk menjatuhkan peri Yurou? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Anjing yang luar biasa. Beraninya kamu, jangan ganggu peri Yuru. Pada saat ini, kelompok pembangkit tenaga berjubah hitam Elysium menyusul satu demi satu. Suke meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan mengabaikan Raja Surgawi dan Mahatinggi Surgawi yang mengejarnya. Di belakangnya, seni spiritual yang padat membombardirnya, tapi dia menghindari semuanya. Jika dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya akan menderita beberapa luka. Fungsi pemulihan otomatis sistem akan diaktifkan secara maksimal. Namun, saat dia mengelilingi seluruh kota Kren. Namun, dia tidak bisa lagi merasakan jejak aura Xiao Rou. Hanya sedikit auranya yang tersisa ketika dia mendekati menara gerbang kota. Ini juga berarti dia terlambat. Ketika Suke mendarat di menara gerbang kota, dia sedikit bingung.
Jejak kekecewaan muncul di matanya. Xiao Rou pergi. Dia benar-benar akan pergi. Dia bahkan tidak mau melihatnya. Apakah Anda benar-benar melupakan saya? Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, dan senyum tanpa sadar muncul di wajahnya. Namun, itu terlihat agak pahit, dan dia terlihat sangat kesepian. Membunuh. Pada saat yang sama, banyak Celestial King dan Celestial Supremes yang mengejar di belakangnya segera meluncurkan gerakan mematikan mereka. Orang ini terganggu sekarang, dan itu adalah kesempatan bagus untuk menyerang. Mereka tidak percaya bahwa orang ini, Suke, benar-benar dapat menahan begitu banyak serangan berat. Harus selalu ada batasan untuk orang. Ledakan. Semua jenis seni spiritual dan teknik rahasia langsung memenuhi langit. Hanya ada satu target. Suke. Grand City langsung dalam kekacauan. Banyak penonton yang sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ke segala arah. Apa yang terjadi pada medan perang di luar kota barusan? Sekarang setelah mereka memasuki kota, dan ada begitu banyak penguasa surgawi yang berpartisipasi dalam serangan itu, seberapa mengerikankah kekuatan penghancur itu? Jika mereka tidak berhati-hati, dan gerakan pembunuhnya sedikit melenceng, itu bisa langsung merenggut nyawa mereka. Namun, saat ini, Suke sudah berhenti di tempat asalnya, tidak bergerak. Menghadapi gerakan pembunuh padat di belakangnya, dia perlahan menghela nafas. Sungguh, apa menurutmu aku mudah dibuli? Xiao Rou sudah tidak ada di sini lagi, dan tidak ada Xiao Rou di antara kamu. Beraninya kamu masih datang? Apakah kamu sangat ingin mati? Baiklah, ayo, ayo. Suke bergumam dengan suara rendah. Kemudian, jejak kegilaan muncul di matanya, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menjadi aneh. Kebenaran, kitab suci penyegelan setan. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan. Ledakan. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya dan melonjak ke langit. Dua busur listrik emas dan merah menyebar dari matanya, membuat suara mendesis. Rambut hitam legamnya yang berkibar tertiup angin kini secara bertahap diwarnai dengan untaian warna putih perak. Semacam niat iblis gila perlahan menyebar dan menyelimuti daerah sekitarnya. Sekelompok pembudidaya yang baru saja keluar dari Grand City terkejut. Mereka menatap menara kota, dan ekspresi mereka berubah drastis. Ini adalah teknik rahasia yang dia gunakan untuk membunuh Xiang Sun terakhir kali. Pada saat itu, mereka mengira energi iblis yang menakutkan itu berasal dari Xiang Sun. Tapi sekarang, mereka mengerti bahwa energi iblis mengerikan yang muncul kemudian sebenarnya adalah milik orang ini. Setelah orang ini mengaktifkan keadaan ini, dia akan memiliki aura dan bahkan kekuatan untuk menyaingi Celestial Supremes. Saat ini, semua orang di Elysium juga mengerutkan kening. Teknik rahasia apa yang digunakan orang ini? Orang-orang di Sekte Iblis sepertinya tidak memiliki teknik terlarang yang begitu kuat. Jadi apa? Lagi pula, dia hanyalah seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya. Tidak peduli seberapa kuat teknik terlarang itu tidak bisa dibandingkan dengan kita para penguasa surgawi. Membunuh. Setelah diskusi singkat, beberapa Celestial Supremes keluar dengan niat membunuh. Mereka langsung menampilkan teknik membunuh dan meledakkannya ke arah Suke. Sayang sekali. Suke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata dengan ringan, saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Elysium. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk makan di perjamuan Anda. Swoosh. Begitu dia selesai berbicara, Suke langsung meledak dan langsung menghadapi kelompok pembangkit tenaga listrik Elysium. Bola mata semua orang hampir lepas dari rongganya. Tidak apa-apa orang ini tidak lari, tapi dia benar-benar menghadapi mereka secara langsung. Anda masih ingin makan? Ada begitu banyak jamuan makan, bisakah kamu makan semuanya? Hari ini, aku akan mengajarimu jenis tawa yang unik, hehehe. Suke menghancurkan banyak mantra dengan satu pukulan dan tertawa aneh, seperti penjahat Raja Iblis. Namun, saat ini, dia mempertahankan sebagian besar rasionalitasnya. Dalam keadaan gila, kekuatannya jauh di luar kendalinya. Oleh karena itu, membunuh secara acak adalah cara yang harus dilakukan.
Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk membunuh Celestial Supreme, dan kemungkinannya sangat rendah. Namun, ada begitu banyak Raja Surgawi dari pusat kekuatan Elysium, dan mereka seperti bar pengalaman manusia yang berjalan. Akan sia-sia jika tidak mengambilnya. Swoosh! Seluruh tubuh Suke hanya tersisa bayangan, dan dia tiba-tiba muncul di depan pembangkit tenaga Raja Surgawi. Maafkan saya, Raja. Ahem, di dunia kultivator, makanan adalah dosa asal. Begitu dia selesai berbicara, Suke meninju Raja Surgawi dengan ekspresi ngeri dan tertegun. Gemuruh! Angin kencang menyebar dan menyapu, seperti angin yang dibentuk oleh bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, langsung bertiup ke tubuh Raja Surgawi. Tidak. Celestial King of the Elysium berteriak dengan enggan di tempat, tetapi hanya mendengar ledakan, seluruh tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Bahkan jiwa ilahinya langsung tercabik-cabik, tidak meninggalkan jejak kehidupan. Sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak-puncak Raja Surgawi telah mati begitu saja. Di masa depan, ketika membicarakannya, mereka hanya bisa menggunakan tata bahasa past continuous tense atau past perfect tense.